Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membahas tentang legalitas usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM mendapatkan fasilitasi SNI pakaian bayi. Nah, nanti kami akan berikan linknya untuk kalian mendapatkan fasilitasi SNI pakaian bayi. Sudahkah pakaian sekecil berlabel SNI? Nah, buat kalian nih yang pengusaha UMKM yang bergerak di bidang produksi pakaian bayi, wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di-subscribe, like, serta di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, nggak lama-lama, ayo kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary. Jangan lupa mau di-subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk pengantar awal terlebih dahulu sahabat. Jadi, kondisi tubuh bayi yang berusia antara 1 sampai dengan 3 tahun ini yang masih rentan disadari harus dilindungi dari bahan kimia berbahaya. Salah satunya adalah pakaian bayi, dan ini telah menjadi salah satu produk yang wajib memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan bagi penggunanya. Nah, hal ini mengacu pada kondisi bahwa meskipun kain garmen bahan dasar yang digunakan sama untuk keperluan pembuatan pakaian, namun bila diperuntukkan bagi bayi harus diatur lebih lanjut ambang batas kandungan zat yang ada, khususnya karena masih proses penjahitan sesuai model yang dibuat teman-teman. Jadi inilah awal dari pengantar SNI pakaian bayi. Adanya kandungan bahan kimia pada pakaian bayi seperti zat warna azokarsinogen, formaldehida, dan logam terekstraksi diyakini akan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada bayi. Nah, gangguan kesehatan tersebut antara lain nih timbulnya iritasi pada kulit, sifat mutagenik, serta sifat karsinogenik yaitu menyebabkan kanker yang mengandung unsur racun yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan anak. Nah, kalian gak mau kan anak-anak bayi itu terkena penyakit akibat pakaiannya yang tidak sesuai dengan standar SNI. Oleh karena itu, pemerintah mengatur bahwa pakaian bayi wajib ber-SNI teman-teman. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi terhitung sejak tanggal 17 Mei 2014, Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Nomor 07 MIND per 2012 telah melakukan pemberlakuan secara wajib untuk SNI 7617/2013 mengenai persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi hingga umur 36 bulan. 3 tahun teman-teman. Pemberlakuan ini dikenakan bagi produsen pakaian bayi dalam negeri atau retail atau pemegang merek produk dalam negeri serta importir. Nah, sistem sertifikasi yang digunakan adalah tipe 1B dengan pengujian kesesuaian mutu yang dilakukan pada contoh produk. Nah, landasan hukumnya kenapa SNI wajib pada pakaian bayi itu pertama adalah pemberlakuan Permen Peri nomor 97/MIND per 11/2015. Kemudian ada pemberlakuan keputusan Menperi nomor 4057 tahun 2023 dan juga ada petunjuk teknis per Dirjen BIM nomor 17 per 11/2014. Ini adalah landasan hukum bahwa sertifikasi SNI ini wajib pada pakaian bayi teman-teman. Jadi kalian nih buat yang produksi pakaian bayi wajib punya namanya sertifikasi SNI ini teman-teman untuk keamanan dan ketenangan bagi bayi teman-teman. Nah, lalu apa sih itu pakaian bayi? Jadi, pakaian bayi adalah pakaian jadi berupa atasan, bawahan, terusan, pakaian dalam, jaket, dan aksesoris pakaian jadi yang langsung bersentuhan dengan kulit, terbuat dari kain tenun dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan campuran serat yang digunakan untuk bayi sampai dengan usia 36 bulan atau 3 tahun teman-teman. Nah, aksesoris pakaian bayi adalah perlengkapan bayi dari kain yang berupa penutup kepala dan barang semacam itu, saber, sarung tangan, sarung kaki, kaos kaki, bedong, popok, dan gurita. Jadi intinya teman-teman, ini yang langsung berkaitan atau berhubungan dengan kulit dari bayi teman-teman. Lalu apa sih manfaat SNI untuk bayi? Manfaat pertama adalah perlindungan kulit sensitif. Pakaian bayi yang memenuhi SNI dapat melindungi kulit sensitif bayi dari bahan iritasi atau alergi yang dapat menyebabkan reaksi yang negatif.
Yang kedua adalah manfaatnya kenyamanan dan kesehatan. Pakaian bayi yang memenuhi standar SNI dapat memberikan kenyamanan maksimal dan tidak membahayakan kesehatan serta perkembangan bayi. Yang ketiga, jaminan kualitas. SNI memberikan kepercayaan bahwa pakaian bayi diproduksi dengan bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang memenuhi standar yang baik. Nah, ini adalah 3 manfaat SNI untuk pakaian bayi, teman-teman. Jadi melindungi bayi-bayi kita, teman-teman. Selanjutnya, ruang lingkupnya apa aja? Jadi untuk pakaian jadi ini ruang lingkupnya ada atasan, bawahan, terusan, pakaian dalam, dan jaket. Sedangkan aksesoris, contohnya ada penutup kepala, saber, sarung tangan dan sarung kaki, kaos kaki, bedong, popok, gurita, teman-teman. Nah, ini bersentuhan langsung dengan kulit, terbuat dari kain tenun dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan campuran serat yang digunakan untuk bayi usia 0-36 bulan. Jadi yang dikatakan bayi itu adalah 1 dengan 3 tahun, teman-teman. Ini adalah ruang lingkup dari pakaian jadi dan juga aksesoris. Jadi teman-teman biar bisa memahami terlebih dahulu untuk ruang lingkupnya. Lalu syarat mutu, teman-teman. Jadi SNI yang digunakan adalah SNI 7617/2013 di mana AMD 1.14, tekstil, persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida, dan kadar logam terekstraksi pada pakaian untuk pakaian bayi. Di mana untuk zat warna azo dan zat warna pigmen ini dengan batas kurang dari 20 mg per kg. Kemudian yang kedua, kadar formaldehida, yaitu resep penyempurnaan dengan batas kurang dari 20 mg per kilogram, dan logam ekstraksi yaitu kadmiumnya kurang dari 0,1 mg per kilogram, dan tembaga kurang dari 25 mg, timbal kurang dari 0,2, dan nikel kurang dari 1 mg. Lalu bagaimana alur prosesnya? Jadi alur proses SNI ini adalah lamanya sekitar 25-30 hari penerbitan sertifikatnya, di mana untuk alurnya pertama kita mengajukan permohonan, akan dikaji ulang, kemudian pembayaran biaya sertifikasi, lalu pengambilan contoh produk, setelah itu pembayaran biaya uji, lalu dilakukan pengujian, lalu diadakan rapat keputusan, setelah itu penerbitan sertifikat, dan kemudian registrasi NPB, dan setelah itu pembuatan hologram logo SNI yang nantinya wajib dipasang pada setiap pakaian bayi yang sudah mendapatkan sertifikasi SNI, teman-teman. Nah, lalu syaratnya seperti apa? Jadi di sini syaratnya pelaku usaha ini mengajukan LS Pro yang sudah ditunjuk menteri, kemudian dilakukan pengetesan di laboratorium, setelah itu terbit sertifikasi SNI-nya. Nah, syarat-syarat umumnya kalian wajib memiliki pertama adalah legalitas, yaitu NIB, IOI, SIUP, TDK, API, NPIK, IT, NPWP, dan KTP. Setelah itu kalian wajib punya sertifikat merek. Tapi kalau misalkan sertifikat mereknya belum keluar, boleh dengan tanda bukti pendaftaran merek, teman-teman. Kemudian daftar IOT produksi atau packing list, kemudian surat jaminan tidak akan mengedarkan barang sebelum sertifikat SNI ini keluar, teman-teman. Nah, buat kalian nih yang belum punya legalitas NIB, wajib punya ya. Kami juga di sini punya solusi, teman-teman. Jadi bahwa kami saat ini sedang mengadakan paket promo 2024, di mana kita saat ini ada paket A yaitu NIB dan NPWP dari 300 menjadi 100, kemudian paket B NIB, NPWP, SPP, RT 500 menjadi 150k, paket C paten merek UMKM dari 3 juta menjadi 800k, paket D PT Perorangan NIB dari 1 juta menjadi 250k, paket E Company Profile UMKM dari 800 menjadi 300k, paket F Barcode GS1 Nasional dari 2 juta menjadi 1.600.000. Jadi teman-teman, di sini kita memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Nah, buat teman-teman tadi nih yang belum punya NIB, bisa kami bantu. Dan buat teman-teman yang belum memiliki sertifikat merek atau belum daftar merek, segera kontak kami, admin kami ada di link deskripsi video. Silakan teman-teman nanti dibantu untuk pendaftaran mereknya. Jadi ini fasilitasinya karena terbatas waktunya, teman-teman. Jadi teman-teman segera nih, karena kita akan berikan linknya nanti di akhir video, teman-teman. Buat kalian yang belum ada legalitasnya dan ingin mendaftarkan, segera kalian ikuti petunjuk kami, yaitu ada di link deskripsi video. Kalian nanti coba tanya-tanya langsung dengan adminnya. Nah, tahapannya teman-teman, jadi kalian wajib melengkapi semua syarat yang dibutuhkan, yaitu mulai dari pakaian yang akan dilakukan uji SNI, kemudian legalitas sudah dipersiapkan semuanya, dan wajib ya legalitasnya sama, teman-teman, antara NIB, NPWP, kemudian KTP, dan juga kemudian dari kita daftar mereknya harus sama pemiliknya, teman-teman. Jadi di sini nanti kita akan berikan link untuk fasilitasi mendapatkan sertifikasi SNI bayi, pakaian bayi secara gratis, namun sampai dengan akhir Februari 2024 saja, teman-teman. Jadi yuk segera manfaatkan, dan teman-teman silahkan cek link deskripsi videonya. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa warna untuk kelompok produk, teman-teman ya, ada putih,
putih, merah, kuning, hijau, orange, hitam, coklat, dan juga ungu. Nah, bila merek berbeda tapi bahan sama, maka kelompok produk hanya berdasarkan jenis bahan dan warna utama. Jadi ini ada peraturannya nih per Dirjen BIM, jenis bahan, warna utama, kemudian merek. Di sini kelompok produk teman-teman. Jadi ini adalah jenis kelompok produk yang terdiri dari tadi warna utama putih, merah, kuning, hijau, biru, oranye, hitam, coklat, dan juga ungu. Itu menjadi multi teman-teman. Ini untuk kelompok produk dari SNI pakaian bayi. Nah, kita akan lanjut ke ketentuan pengujian seperti apa. Jadi teman-teman di sini kita lihat bahwa komposit maksimal 3 warna, pengujian komposit, kemudian bila komposit gagal diuji individu. Jadi metode ujinya ada 3 teman-teman. Yang pertama ada metode uji azo. Nah, ini ada kodenya. Kemudian yang kedua ada metode uji formaldehida, ini SNI ISO 14184. Kemudian yang ketiga adalah metode uji untuk logam terekstraksi teman-teman. Jadi ada 3 metode uji yang dilakukan pada pakaian bayi agar kalian nanti bisa lolos untuk mendapatkan sertifikat SNI khusus untuk pakaian bayi. Jadi inilah yang akan dilakukan untuk ketentuan pengujiannya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa di sini pengujian AJU dilakukan bila luas kain atau motif tunggal lebih dari 5 cm. Kemudian luas kain motif berulang kurang dari 5 cm. Di mana gradasi warna pada satu kelompok warna utama dilakukan terhadap salah satu warna. Kain warna putih dan pastel tidak diuji AJO. Kemudian bila kain sudah ber-SNI dan memenuhi persyarat, pengujian tidak dilakukan. Kemudian bagian yang tidak diuji yaitu RIB, bis, border, rendah, kancing, setting, pita, label, dan juga boneka. Jadi teman-teman yang akan diuji ini adalah yang langsung berkaitan menyentuh dengan kulit dari bayi teman-teman. Makanya ini untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi bayi-bayi kita teman-teman. Lalu bagaimana metode samplingnya? Kita akan lihat. Jadi di sini SNI 7617/2013 ini tekstil, persyaratan warna yaitu adalah persyaratan zat warna azo yang akan disampling, kemudian kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi teman-teman. Jadi nanti tim ini akan datang langsung ke tempat produksi teman-teman, akan dilakukan pengecekan untuk pengambilan sampling dari pakaian bayi yang akan diterbitkan SNI-nya. Nah, nanti pengujian ini 3 tadi teman-teman, yaitu azo, kadar formaldehida, dan juga kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi. Itulah yang nantinya akan dilakukan untuk pengujian metode samplingnya teman-teman. Lalu untuk pengambilan contoh seperti apa? Jadi contoh ini akan diambil secara random teman-teman. Sampling jumlahnya itu 2 set, 1 untuk uji dan 1 untuk arsip. Jumlah minimal 1 set yaitu luas kurang dari 100 cm 6 buah. Kalau luas lebih dari 100 cm akan diambil 3 buah. Di mana untuk produk lokal ini rencana produksi 6 bulan ke depan dengan ada pabrik atau gedung. Kalau untuk produk impor ini ada persipment atau pengepalan dan juga pelabuhan bongkar muat. Jadi ini akan dilakukan untuk pengambilan contohnya secara random ya teman-teman ya. Jadi random itu secara acak atau sampling. Cuma diambil 2 yaitu 1 set untuk uji dan 1 juga untuk arsip teman-teman. Lalu kita akan lihat teman-teman di mana perlakuan terhadap contoh. Jadi nanti tahap pertama adalah memberi penandaan pada semua populasi, yaitu pada sampel yang diambil, membuat berita acara pengambilan contoh, kemudian label dan berita acara ditandatangani PPC dan pelaku usaha. Nanti tahap kedua, label dan berita acara ini distempel oleh pelaku usaha. Jadi teman-teman wajib punya stempel teman-teman ya. Segera teman-teman bikin stempelnya. Kemudian label dan berita acara diberikan kepada LS Pro, yaitu nanti akan verifikasi atau menguji. Kemudian pelaku usaha dan laboratorium serta PPC. Nah, kemudian contoh nanti akan dikemas dengan plastik transparan dan tertutup, kemudian diberi label. Setelah itu, 1 set akan dikirim ke LS Pro laboratorium dan 1 set menjadi arsip teman-teman. Nah, teman-teman wajib tahu juga ini contoh dari sertifikat produknya untuk SNI teman-teman pakaian bayi. Nah, di sini masa berlaku sertifikat yaitu 6 bulan teman-teman. Di mana ini sesuai dengan peraturan menteri dan kita tahu bahwa untuk penerbitan sertifikat SNI ini cukup cepat teman, cuman hanya 1 bulan langsung bisa terbit untuk sertifikat SNI-nya. Nah, buat kalian nih yang misalkan belum punya PT perorangan, kami bisa bantu teman-teman. Tadi cek aja yang ada di link deskripsi video. Kita bantu promo karena dari 1 juta hanya Rp250.000 saja teman-teman bisa menjadi PT perorangan. Kemudian kalau teman-teman belum punya bukti daftar merek, kita juga bisa bantu untuk proses pendaftaran merek teman-teman. Yuk segera teman-teman kita proses lagi. Nah, untuk tata cara penandaan SNI, jadi SNI ini nanti kalian akan dibikinkan label teman-teman. Bentuknya ini seperti ini, bisa lihat di gambar di layar. Nanti ini gradasi hologram teman-teman logo SNI-nya. Jadi ini khusus untuk SNI pakaian bayi. Jadi SNI-nya itu dalam bentuk hologram teman-teman. Jadi nanti akan ada barcode-nya, bisa di-scan teman-teman untuk sertifikat SNI yang sudah lolos untuk
SNI teman-teman. Yuk teman-teman, buat kalian nih yang punya usaha di bidang produksi pakaian bayi, manfaatkan kesempatan ini teman-teman, karena terbatas sampai dengan 29 Februari 2024 saja untuk fasilitasinya. Kita akan cek bagaimana cerita UMKM. Jadi dalam rangka pengayaan pengetahuan serta mendapatkan masukan bagi proses pengembangan SNI, tim dari Pusat Perumusan Standar BSN yang dipimpin Kepala Bidang Lingkungan dan Serba Aneka Pak Hendro Kusumo bersama staf di bidang lingkungan dan juga Serba Aneka melakukan kunjungannya ke CV Anugerah Abadi, yaitu salah satu produsen pakaian bayi yang terletak di kawasan Pasir Koja, Bandung. Kunjungan tersebut diterima baik oleh Ibu Rosida sebagai pemilik perusahaan dan pakaian bayi serta anak yang telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun tersebut teman-teman. Ini kunjungan udah lama teman-teman ya, 2016. Kita ceritakan lagi agar teman-teman mendapatkan bagaimana gambaran kunjungan dari BSN terkait dengan pengujian SNI ini teman-teman. Nah, selama proses diskusi Ibu Ferida menyampaikan dukungannya dengan adanya SNI mengenai pakaian bayi ini, karena memang sudah seharusnya bayi di Indonesia dilindungi dari bahan-bahan kimia yang berbahaya. Salah satunya dimulai dari pakaian yang dikenakannya. Sudah saatnya tidak boleh ada lagi zat-zat berbahaya pada baju bayi yang dapat merusak kulit. Persyaratan yang ada di SNI sudah sesuai, tapi dalam proses sertifikasinya lah yang masih ada beberapa kendala yang memberatkan pelaku usaha. Lanjutnya nih, CV Anugerah Abadi termasuk industri kelas menengah yang telah menerapkan SNI 7617/2013 beserta amandemennya dengan mendapatkan SPPT SNI dari Lembaga Sertifikasi Balai Besar Tekstil teman-teman. Nah, diinformasikan juga bahwa dalam upaya memastikan bahan baku kain yang digunakan perusahaan telah memenuhi persyaratan dan lulus uji kandungan zat berbahaya, CV Anugerah Abadi juga senantiasa memakai supplier yang telah lulus uji, meskipun tidak ada suatu panduan sistem manajemen yang dibakukan dalam pengadaan bahan baku. Nah, pada kesempatan ini BSN memberikan masukan tentang pentingnya penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan perusahaan, khususnya untuk menjamin konsistensi produk yang dihasilkan akan selalu dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan teman-teman. Jadi tim BSN langsung kunjung ke teman-teman yang ada di lapangan agar mendapatkan masukan teman-teman. Nah, kita lanjut lagi untuk ceritanya teman-teman. Jadi di sini oleh karenanya adanya peraturan yang mewajibkan SNI pakaian bayi, perusahaan terpaksa harus mengikuti pemenuhan persyaratan SNI melalui kegiatan sertifikasi, di mana kadangkala nih biaya sertifikasi dan pengujian serta pengambilan sampel produk per artikel atau per model tidak sebanding dengan jumlah produk yang dibuat, termasuk waktu pelaksanaan pengujian yang lama. Padahal dalam dunia mode pakaian, unsur waktu sangat penting karena terkait tren dan juga selera pasar. Hal ini antara lain disebabkan oleh pada saat contoh uji diambil harus sudah telah berbentuk baju anak yang memang dibuat sesuai tren selera pada pasar saat itu. Sementara nih, masa berlaku sertifikasi hanya diberikan untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak terbitnya sertifikat di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian. Jadi, sering terjadi pada saat sertifikasi telah dinyatakan lulus nih, ada kemungkinan tren selera pasar telah berubah, sehingga baju anak yang dihasilkan tidak sesuai dengan perkembangan mode lagi. Misalnya untuk kebutuhan yang sangat meningkat pada musim tertentu seperti pada saat menjelang lebaran dan akhir tahun, ujar Ibu Ferida. Sementara itu pada saat terjadi tidak lulus sertifikasi, maka perusahaan akan merugi karena telah ada pakaian bayi yang telah diproduksi sesuai dengan jumlah item baju per artikel atau model yang diajukan sertifikasinya. Jadi teman-teman, kita wajib tahu bahwa masa berlaku sertifikasi SNI ini hanya 6 bulan teman-teman sejak terbitnya sertifikat. Jadi buat kalian, yuk segera daftar dan cek videonya, lalu cek link deskripsi video. Kemudian pada akhir diskusi, Ibu Ferida berharap nih agar proses sertifikasi SNI dan pengujian sampel produk pakaian bayi untuk UMKM menengah ke bawah dapat dipermudah proses pengurusan sertifikasi dan dalam pengajuan nomor registrasi barang atau kita singkat dengan NRB-nya, serta dipermurah biaya sertifikasi dan pengujiannya, sehingga perusahaan menjadi tidak akan terlalu membebankannya ke dalam biaya produksi yang menyebabkan harga jual produk semakin mahal ke tangan konsumen, yang secara langsung berdampak pada produk menjadi kurang kompetitif lagi. Lebih lanjut nih, Ibu Ferida berpendapat, berdasarkan pengamatan saya, tidak sedikit UMKM pakaian bayi dan anak yang akhirnya memilih untuk tidak memproduksi lagi pakaian bayi dan mereka hanya fokus memproduksi pakaian bayi untuk anak yang berusia di atas 3 tahun yang tidak kena aturan SNI wajib karena kesulitan yang dihadapi UKM, khususnya besarnya biaya sertifikasi dalam menerapkan SNI. Jadi buat teman-teman wajib tahu bahwa untuk pakaian wajib SNI ini untuk khusus usia 0 sampai dengan 3 tahun. Kalau untuk pakaian bayi di atas 3 tahun itu tidak wajib menggunakan sertifikat SNI teman-teman. Yuk teman-teman, karena ini risiko sangat besar. Jadi buat kalian UMKM yang memproduksi pakaian bayi di bawah 3 tahun wajib
wajib adanya sertifikasi SNI. Nah, teman-teman saya akan infokan sedikit mengenai bagaimana ini durasi ideal pada tidur. Jadi durasi ideal tidur bayi saat siang dan sore hari itu newborn 8 jam, itu jam 7.30 sampai 9.30, terus 10.30 sampai jam 1, jam 2 sampai jam setengah 5, jam setengah 6 sampai jam setengah 7. Untuk bayi 1 sampai 2 bulan itu sekitar 6 sampai 7 jam teman-teman untuk durasi ideal tidurnya, dari jam 8 sampai jam 10, 12 sampai jam 2, setengah 4 sampai jam 17.30. Nah, teman-teman, di video kita kali ini saya akan memberikan bagaimana kita mendapatkan fasilitasi gratis untuk pakaian bayi. Jadi buat kalian tonton dan simak video sampai selesai karena nanti kalian akan mendapatkan link untuk mendapatkan fasilitas gratis untuk SNI pakaian bayi, teman-teman. Nah, untuk perkembangan bayi sendiri ini dari 0 sampai 3 bulan. Itu mata bayi akan mengikuti pergerakan benda yang didekatkan ke arahnya, kemudian tersenyum atau menjulurkan lidah sebagai respon dari apa yang mama katakan dan lakukan. Untuk bayi 4 sampai 6 bulan itu menikmati permainan dan bisa menangis jika berhenti. Kemudian sudah bisa mengenali wajah anggota keluarga dan menoleh ketika dipanggil namanya. Usia 7 sampai dengan 9 bulan itu suka melakukan permainan interaktif seperti ciluk bak, cenderung takut dengan orang asing dan tentang usia ini. Dan usia 10 sampai 12 bulan itu sudah belajar tentang sebab akibat seperti misalnya menangis untuk memanggil mama, mulai bisa diajak untuk bermain pretend play, teman-teman. Nah, kita dari webinar Social Shift SNI wajib pakaian bayi yang sudah diikuti tanggal 5 Februari. Di sini kita mendapatkan pemahaman bagaimana tadi kita jelaskan tentang SNI wajib pakaian bayi, dan di sini juga kita diberikan link bagaimana kita mendapatkan fasilitasi gratis untuk pendaftaran SNI pakaian bayi, di mana hanya tersedia dari 20 kuota saja, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan linknya, silakan teman-teman japri WA ke admin yang ada di RHC Konsultan UMKM, ada di link deskripsi video, teman-teman. Silakan japri, nanti akan kita berikan langsung untuk link pendaftaran sertifikasi SNI secara gratis. Ini sebagai penghargaan karena kalian sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Jadi buat teman-teman, kita kasih saran. Pertama, siapkan diri untuk mendapatkan fasilitas ini, yaitu chat WA admin ada di link deskripsi video yang RHC Konsultan UMKM. Kalian klik saja, pilih yang WhatsApp adminnya. Kemudian yang ketiga, lengkapi semua data yang dibutuhkannya. Tadi sudah saya jelaskan ada NIB, kemudian bukti daftar merek dan juga sampelnya. Kemudian upload semua data, jika ada yang kurang lengkap bisa chat ke kami, nanti bisa kami bantu seperti itu. Nah, kemudian tunggu hasil kurasinya karena ini deadline fasilitasi sampai dengan akhir Februari 2024 saja, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika ingin ditanyakan serta kalian ingin dibantu untuk pembuatan NIB-nya, PT perorangan ataupun paten mereknya, silakan kalian chat admin. Ada nomornya di layar, teman-teman. Di kontak us itu ada 3 adminnya, karena di sini juga kita RHC Konsul UMKM sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop UMKM. Untuk pelayanan kita full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Pembayaran full nanti setelah selesai proses hitungan jam 1 hari selesai dengan syarat sistemnya sudah aman, teman-teman. Itu saja, teman-teman. Untuk cek, teman-teman bisa di Ritsara Hilary RHC Konsul UMKM, karena di sini kita ingin bahwa setiap orang itu berhak untuk mendirikan usahanya dan juga memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Itu saja, teman-teman. Semoga kami doakan kalian sukses selalu, semakin maju usahanya, dan terima kasih atas waktu menontonnya untuk video kita kali ini. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.